Hei, kamu telah menyinggung Paviliun Tianyuan, dan sekarang kamu telah menyinggung Istana Sura. Aku khawatir kamu tidak bisa tinggal di surga kedua lagi. Mo Qingyun menghela nafas. Aku tidak berencana untuk tinggal di surga kedua terlalu lama. Dengan kekuatanku, aku bisa dengan mudah pergi ke surga ketiga. Aku ingin menembus surga ketiga. Maka, tidak ada seorang pun di surga yang berani memprovokasiku dengan mudah. Kata Chen Ping. Chen Ping tidak punya teman di bawah langit ketiga, dan bahkan Tuan Si tidak peduli padanya. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk segala hal. Tetapi begitu dia menerobos 3 surga, dia akan punya banyak teman di surga. Setan angin, setan darah, setan yin, nenek moyang pola-pola ilahi, iblis susunan, Taois Wuji dan Taois Wu Wei, mereka berdua abadi dari kuil Leiyin surga keempat. Ada juga Nanbatian, Li Chunfeng, Shen Ziyan, dan Musa yang ditundukkan di tangga Deden. Mereka semua adalah makhluk abadi di atas tingkat ketiga dunia peri, dan mereka telah setuju untuk melayaninya selama 300 tahun. Pada saat Chen Ping mencapai level ketiga, dia tidak perlu terlalu berhati-hati dan menjadi sasaran di mana-mana. Membual, Mo Qingyun memutar matanya ke arah Chen Ping. Dia tidak begitu percaya bahwa Chen Ping memiliki kemampuan seperti itu untuk mengenal orang-orang di atas tingkat ketiga surga. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Wajar saja jika Mo Qingyun mengira dia sedang membual. Istana Sura, wanita berjubah putih sedang duduk di aula, dan 4 pria berpakaian hitam berlutut di tanah di depannya. Gemetar ketakutan, kamu bilang Sang Kun dibunuh oleh Chen Ping. Wanita berjubah putih itu bertanya dengan acuh tak acuhi, ya, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Tidak salah lagi, kata pemimpin pasukan berbaju hitam itu, kenapa? Kenapa Sang Kun pergi mencari Chen Ping? Sepertinya mereka tidak saling kenal. Dan aku juga sudah meminta tetua ketiga untuk memberitahu semua orang bahwa tidak seorang pun boleh menimbulkan masalah bagi Chen Ping. Wanita berjubah putih itu mulai memancarkan niat membunuh, menyebabkan pria berpakaian hitam gemetar lebih hebat. Ya, itulah berita yang diterima Master Sang Kun dari Paviliun Tianyuan, yang mengatakan bahwa Chen Ping memiliki harta karun yang diperoleh dari reruntuhan, jadi, itulah sebabnya dia mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Pemimpin orang berpakaian hitam itu berkata dengan hati-hati, dasar bodoh. Wanita berjubah putih itu menggebrak meja di depannya dengan marah, hingga meja itu hancur berkeping-keping. Nona, tenanglah. Kalau begitu, Guru Sang Kun adalah saudaramu. Tetua ketiga melangkah maju untuk membujuk. Aku tidak punya saudara sebodoh itu. Wanita berjubah putih itu menyipitkan matanya sedikit, jelas sekali Paviliun Tianyuan mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Aku tidak menyangka si idiot ini akan tertipu. Apakah seseorang dari Paviliun Tianyuan yang menghasut Sang Kun? Penatua Tong dari Paviliun Tianyuan lah yang melakukannya. Dialah yang memberi tahu Master Sang Kun tentang harta karun yang akan dimiliki Chen Ping di masa mendatang. Pemimpin orang berpakaian hitam itu segera menjawab. Sepertinya Paviliun Tianyuan ingin kita dari Istana Sura menguji kekuatan Chen Ping. Tetua ketiga, carilah cara untuk memberi pelajaran kepada Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan dan beritahu mereka bahwa kita di Istana Sura bukanlah orang bodoh dan tidak mudah diperalat. Wanita berjubah putih itu berkata dengan suara dingin. Nona, sekarang Tuan Sang Kun sudah meninggal, kalau kepala istana keluar dari pengasingannya, bagaimana kita akan menjelaskannya? Tetua ketiga sedikit mengernyit. Apa-apaan, dia meninggal karena kebodohannya sendiri, bukan salah orang lain. Lagi pula, ayahku punya lebih dari 1 putra, jadi tidak masalah jika beberapa orang meninggal. Wanita berjubah putih itu berkata dengan sangat santai. Meskipun Sang Kun adalah adik laki-lakinya, mereka tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Sebaliknya, dia adalah anak dari penguasa Istana Sura dan wanita lain. Penguasa Istana Sura memiliki lebih dari selusin wanita yang berlatih kultivasi ganda dengannya, begitu banyak anak yang lahir karena wanita berjubah putih adalah yang tertua, terkuat, dan tercerdas. Setelah kepala istana mengasingkan diri, urusan Istana Sura diserahkan kepada wanita berjubah putih. Nona, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Tetua ketiga bertanya sambil menunjuk ke 4 pria berpakaian hitam. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi tuannya, apa gunanya mereka? Membunuh. Wanita berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan keempat pria berpakaian hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka berubah menjadi abu.
Hari sudah hampir senja ketika Chen Ping dan Mo Qingyun melangkah ke rumah keluarga Mo. Di bawah gerbang dengan balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan yang dicat, puluhan sosok telah menunggu lama. Pemimpin itu mengenakan jubah brokat gelap, tetapi alisnya yang seperti pedang dan matanya yang cerah tidak dapat menyembunyikan keburukan di matanya. Dia adalah sepupu Mo Qingyun, Mo Qingchen. Mo Qingyun, kamu masih ingat untuk kembali. Tahukah kamu bahwa karena kamu pergi tanpa izin, Paviliun Tianyuan telah memberikan tekanan pada keluarga Mo kita. Mo Qingchen melangkah maju, melirik Chen Ping, dan mencibir, kau membawa orang liar kembali. Kau telah mempermalukan keluarga Mo. Wajah Mo Qingyun memucat. Tepat saat dia hendak berbicara, Chen Ping melangkah maju dan berkata dengan tenang, Mo Qingchen, kan? Sebaiknya kamu lebih berhati-hati saat berbicara. Kamu pikir kamu siapa? Mo Qingchen berteriak dengan marah, ini adalah urusan keluarga Moku. Kau, orang luar, sebaiknya keluar dari sini. Setelah Mo Qingchen selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Mo Qingyun dan melanjutkan, karena kamu, Paviliun Tianyuan menekan keluarga Mo, dan sekarang seluruh keluarga terlibat. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Tuan Tianqi marah? Diamel, ayah Mo Qingyun, Mo Wuji keluar dari ruangan dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Mo Qingchen. Dia menatap putrinya dengan tatapan rumit, yang mengandung rasa bersalah sekaligus sakit hati. Qingyun, tahukah kamu bahwa Paviliun Tianyuan telah mengirim pesan? Mereka menuntut agar kamu menikahi Tuan Muda Tianqi dalam 3 hari. Ayah, Mo Qingyun berseru, aku sama sekali tidak punya perasaan terhadap Tianqi. Ini hanya kesepakatan, kau jelas-jelas berjanji padaku. Cukupel. Mo Qingchen menyela, keluarga telah melindungimu dari segala rintangan selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka membiarkanmu menikah di Paviliun Tianyuan dengan imbalan perdamaian, tetapi kamu membawa pria liar kembali untuk menamparkan wajah keluarga. Selain itu, orang ini, Mo Qingchen tiba-tiba menoleh ke arah Chen Ping, tatapannya sinis, bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat ketiga dari alam Sanxian bisa dibandingkan dengan Master Tianqi. Seseorang dari kalangan atas keluarga Mo berkata, Tuan, saya tidak tahu bagaimana anak ini bisa berhubungan dengan Nona Qingyun, dan sekarang keluarganya menjadi sasaran Paviliun Tianyuan. Dia harus dihukum berat. Benar sekali. Pertama-tama hancurkan kultivasinya, lalu serahkan dia ke Paviliun Tianyuan untuk meminta maaf. Semua anggota tingkat tinggi sekolah Mohis ini sebenarnya menargetkan Chen Ping. Wajah Mo Wuji berubah pucat, dia mengepalkan lalu melepaskan tangannya, jelas-jelas menimbang untung ruginya. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba terkekeh, keluarga Mo dikenal sebagai keluarga bergengsi di surga kedua, tetapi mereka ingin mengorbankan kebahagiaan putri mereka Deni Perdamaian. Sekelompok pengecut, bagaimana mereka bisa berbicara tentang integritas? Lancang, seorang pejabat senior Mohis menggebrak meja dan berdiri, siapa kau? Beraninya kau bertindak begitu liar di sekolah Mohisku? Wajah Mo Qingchen memucat, dia menunjuk Chen Ping dengan keras, kemarilah, beri pelajaran pada bocah bodoh ini. 4 pengawal Mohis menyerbu keluar seketika, mereka semua berada di alam Sanxian tingkat ketiga, dan menerkam Chen Ping dengan momentum besar. 4 makhluk abadi tersebar tingkat 3 pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Chen Ping, yang sendirian di alam makhluk abadi tersebar tingkat 3. Chen Ping, jangan bunuh siapapun. Mo Qingyun tidak mengkhawatirkan Chen Ping, tetapi hanya mengingatkan Chen Ping untuk tidak membunuh siapapun. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya berasal dari aliran Mohisnya. Setelah mendengar kata-kata Mo Qingyun, anggota keluarga Mo lainnya semua menatapnya dengan ketidakpuasan. Jelaslah bahwa yang dimaksud Mo Qingyun adalah bahwa 4 dewa abadi kelas 3 dari keluarga Mo tidak akan mampu mengalahkan Chen Ping sendirian. Chen Ping mengangguk ke arah Mo Qingyun, lalu tanpa mengangkat kelopak matanya, dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut, ledakan. Keempat pengawal itu seperti menabrak dinding tak kasat mata. Mereka terlempar ke belakang dan menghantam pilar-pilar aula dengan keras, menyemburkan darah. Apa? Pupil mata Mo Qingchen tiba-tiba mengecil. Dia jelas merasakan bahwa Chen Ping hanya berada di tingkat ketiga alam abadi longgar, bagaimana mungkin? Anggota lain dari sekolah Mohis juga sangat terkejut. Chen Ping hanyalah seorang kultivator alam abadi longgar tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa mengalahkan 4 kultivator alam abadi longgar tingkat ketiga hanya dengan lambaian tangannya? Mungkinkah orang ini juga akan bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi? Dengan kemampuan sekecil ini saja, kau berani berteriak. Chen Ping mencibir,
Jika sekolah Mohis hanya memiliki hal semacam ini, lebih baik ditutup sesegera mungkin. Bajingan, Mo Qingchen tidak tahan lagi dan mengambil tindakan sendiri. Dia berada di tingkat kelima alam abadi tersebar dan dapat dianggap jenius di kalangan generasi muda. Kamu mencari kematian. Mo Qingchen sangat marah. 3 lampu putih terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi bilah tajam yang terbang langsung ke arah pintu Chen Ping. Seorang kultivator Luz Immortal Realm tingkat 3 hanyalah seekor semut di depannya, seorang kultivator Luz Immortal Realm tingkat 5. Dengan serangan ini, dia ingin melumpuhkan Chen Ping di tempat. Akan tetapi, sebelum cahaya dingin itu tiba, Chen Ping menjentikkan ujung jarinya, dan energi pedang emas menerobos udara, seketika mencabik-cabik cahaya putih itu menjadi beberapa bagian. Pupil mata Mo Qingchen tiba-tiba mengecil, dan sebelum dia sempat bereaksi, Chen Ping sudah mendekatinya, lalu menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti pisau, dan menunjuk ke tenggorokannya. Aku akan memberimu 3 napas untuk meminta maaf kepada King Yun. Kau berani menyentuhku. Suara Mo Qingchen bergetar, tetapi dia tetap bertahan. Aku adalah keturunan langsung dari keluargamu. Jika kau menyakitiku, seluruh keluargamu tidak akan membiarkanmu pergi. Oh. Chen Ping mengangkat alisnya dan menekan ujung jarinya dengan kuat. Mo Qingchen tiba-tiba merasa tenggorokannya tercekat dan napasnya menjadi sulit. Wajahnya memerah, dan dia memandang sekelilingnya dengan ngeri, hanya untuk melihat bahwa para pemimpin Mohis tampak takut atau berpaling, dan tidak ada seorang pun yang berani maju untuk menolong. 3. Chen Ping mulai menghitung. 2. Aku minta maaf. Mo Qingchen tidak dapat menahannya lagi dan berteriak, King Yun, maafkan aku seharusnya tidak memarahimu. Tolong minta dia untuk berhentil. Chen Ping melepaskan tangannya, dan Mo Qingchen terhuyung mundur, memegangi lehernya dan terbatuk, matanya penuh dengan kebencian. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun menyangka bahwa Mo Qingchen, seorang abadi tersebar tingkat kelima, akan sama sekali tidak berdaya di hadapan Chen Ping. Seorang abadi tersebar tingkat ketiga. Mo Wuji menatap Chen Ping dengan tatapan mata yang rumit. Teman muda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku ingin tahu dari mana gurunya berasal. Jika ada seorang guru di belakang Chen Ping, maka sekolah Mohis dapat memanjat pohon besar Chen Ping dan tidak perlu lagi melihat wajah paviliun Tianyuan. Chen Ping berkata dengan tenang, bukan sekte atau sekolah, hanya seorang kultivator biasa. Mo Wuji terkejut. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa memiliki kekuatan seperti itu? Anak ini pasti luar biasa. Paman, Mo Qingchen menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, dia berani mengambil tindakan di keluarga Mo, dia tidak boleh dilepaskan begitu saja. Dan King Yun dan dia. Cukup. Mo Wuji berteriak, bukankah ini cukup memalukan? Sekarang aku masih kepala keluarga, bukan giliranmu mengaturku. Kemudian Mo Wuji menoleh ke Chen Ping dan berkata dengan nada lembut, sahabatku, masalah ini terjadi karena kurangnya disiplin keluargamu. Mohon maafkan aku. Chen Ping tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Aku hanya tidak tahan dengan beberapa orang yang menyalahkan wanita padahal mereka sendiri tidak punya kemampuan. Wajah Mo Qingchen memucat, tangannya terkepal sangat erat hingga menimbulkan suara gemerincing, tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Karena kamu adalah teman King Yun dan hari sudah larut, maka tinggallah di sini dan biarkan King Yun mengatur segalanya untukmu. Kata Mo Wujil, terima kasih, Tuan Mo. Chen Ping membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Chen Ping mengikuti Mo King Yun dan pergi, dan Mo Qingchen menatap kepergian mereka berdua dengan tatapan kejam. Mo Qingchen berbalik dan diam-diam pergi ke ruang rahasia dan menghancurkan jimat komunikasi giok. Setelah beberapa saat, sebuah sosok ilusi muncul. Itu adalah Penatua Tong dari paviliun Tianyuan. Tuan Mo, apa kabar? Penatua Tong bertanya dengan senyum sinis. Mo Qingchen menggertakkan giginya dan berkata, Mo King Yun sudah kembali, tetapi dia diikuti oleh seorang pria bernama Chen Ping. Kekuatan orang ini agak tidak normal. Aku tahu, kamu tidak boleh meremehkan Chen Ping. Kata Tetua Tong. Penatua Tong, apakah kemunculan tiba-tiba orang ini akan memengaruhi statusku sebagai kepala keluargamu? Mo Qingchen bertanya dengan cemas. Mungkin tidak. Chen Ping tidak bisa tinggal di keluargamu selamanya. Lagi pula, aku akan datang ke rumahmu besok secara langsung bersama Master Tianqi. Yang harus kau lakukan adalah... Suara-suara konspirasi itu perlahan memudar.